CSCS semuanya. Sekarang kayaknya waktu yang tepat nih buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Gimana nih kabar CSCS semuanya? By the way, sekarang kita sudah masuk bulan suci Ramadan nih. Semoga kuliahnya full ya sampai akhir. Nah, kalau ngomongin bulan suci Ramadan, kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak ngomongin buka puasa sama sahurnya. CSCS, gimana nih rasa puasa di kampung orang? Pasti kangen suasana puasa di rumah kan? Yang sahurnya disiapin orang tua, buka puasanya disiapin juga sama orang tua. Sekarang semuanya harus sendiri. Tapi nggak apa-apa kok. Kita nikmati puasa Ramadan di perantauan. Walaupun harus pasang alarm buat bangun, masak nasi buat sahur. Ya begitulah yang dari orang tua. Semangat ya teman-teman puasanya. Semoga tahun ini bisa full puasanya. Gak kalah penting juga, saat puasa gini, CCS harus tetap produktif menjalani keseharian puasanya agar waktu yang dijalani tidak terasa. Dan juga CCS tidak rebahan mulu kan. Saat bulan puasa ini tentunya menjadi momen untuk meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai puasa kita terbuang sia-sia. Agar produktif, CCS bisa melakukan hal-hal yang disenangi, atau CCS bisa dengan buat to-do list kegiatan apa saja yang ingin CS lakukan di bulan puasa agar keseharian puasa kita tetap produktif. CCS semuanya, pasti saat berbuka puasa hal yang paling penting adalah menu untuk buka puasa. Ya enggak sih? Karena kita sudah berpuasa seharian, menahan lapar, haus. Tentunya saat berbuka puasa pengen makan makanan yang enak, sampai-sampai saat membeli jajanan kalap matanya. Tapi CSS semua juga harus ingat ya, saat berbuka puasa jangan sampai makanan terlalu lebih banyak. Pilihlah menu untuk berbuka puasa yang sekiranya cukup dan akan habis dimakan saat berbuka. Jangan sampai makanan terbuang dan mubazir. Kalau tips buat menu buka puasa yang paling favorit, mungkin yang segar-segar gak sih? Kayak es campur, es kelapa, salad buah. Seger banget sih itu. Nah, CSCS selain sahur pertama kali di konsen, gak lupa dong dengan rangkaian kegiatan di bulan puasa lainnya, yaitu sholat taraweh. Yang seru, kalau dulu waktu di kampung halaman, sholat taraweh itu ngikutin di kampung aja, bahkan disuruh orang tua harus sholat di masjid yang udah ditentuin. Nah, kalau sekarang tuh sebagai anak kosan, ada hal yang seru banget, yaitu cari masjid yang tarawihnya cepet. Soalnya kita kan dikejar tuh sama yang namanya deadline, jadi harus cari yang cepet. Nah, serunya tuh bisa sambil jalan-jalan, meskipun dimanapun susah loh cari masjid yang tarawihnya cepet. Hahaha. Jadi kepuasan tersendiri, Ramadan di tanah rantau membawa keberkahan tersendiri. Meskipun jauh dari keluarga dan teman-teman, kita dapat merasakan kebersamaan dengan sesama muslim dan komunitas kita. Terlebih lagi, berbagai tradisi, budaya, Ramadan dengan orang-orang yang berbagai latar belakang membuat bulan suci ini semakin istimewa. Namun di sisi lain ada juga duka yang tak terhindarkan. Salah satunya adalah rasa kangen yang mendalam akan aroma masakan ibu di rumah atau suara azan yang menggema dari masjid kampung halaman. Selain itu, menjalani puasa di kampung orang lain dengan iklim yang berbeda juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, ada pelajaran berharga loh yang kita bisa ambil dari pengalaman ini. CSCS, Ramadan di tanah rantau mengajarkan kita tentang ketabahan, kesabaran, dan rasa syukur. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi peluang untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menguatkan ikatan kita dengan sesama muslim sekitar kita. Akhir kata, meskipun suka dan duka mengiringi perjalanan kita,
menjalani Ramadan di tanah rantau. Mari kita tetap menjaga semangat dan ikhlas dengan CSCS. Utamanya dalam beribadah, karena pada akhirnya bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa untuk meraih keberkahan dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta.